Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alimah akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup komunikasi mutakhir. Langsung saja, berikut materinya. Ruang lingkup komunikasi adalah cakupan bidang ilmu komunikasi yang terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi mitra pribadi, komunikasi mikro, dan makro. Nah, di dalam ruang lingkup komunikasi terdapat yang namanya etika komunikasi. Etika komunikasi sendiri merupakan nilai, norma, atau tingkah laku seseorang dalam berkomunikasi. Nah, etika komunikasi sendiri terjadi menjadi dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika komunikasi sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam proses berkomunikasi, karena etika komunikasi menentukan keberhasilan suatu komunikasi. Apabila kita memberikan etika yang baik terhadap lawan bicara kita, maka tentunya keberhasilan dalam berkomunikasi juga akan semakin besar. Yang kedua, ada ruang lingkup komunikasi. Menurut cakupan atau ruang lingkup komunikasi menurut Effendi Ono Ucana pada tahun 2006.26, dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek menyatakan bahwa ikhtisar mengenai ilmu komunikasi ditinjau dari komponennya, bentuknya, sifatnya, metodenya, teknik, model, bidang, dan sistemnya. Yang pertama ada komponen komunikasi, diantaranya ada komunikan, pesan, komunikator, serta efek. Yang kedua adalah proses komunikasi yang terjadi secara proses primer dan proses sekunder. Yang ketiga ada bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi persona. Kedua ada yang namanya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada komunikasi kelompok kecil. Berikut contohnya. Yang kedua adalah komunikasi antar kelompok besar. Berikut contoh-contohnya. Sifat komunikasi sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama komunikasi verbal. Yang kedua komunikasi nonverbal. Yang kelima ada metode komunikasi. Berikut contoh-contohnya. Yang keenam adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi sendiri ada yang namanya teknik komunikasi informatif, teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi instruktif, dan hubungan manusiawi atau hubungan relasional. 7 ada tujuan komunikasi, yaitu perubahan sikap, perilaku, pendapat, serta sosial. 8 fungsi komunikasi di dalamnya adalah menyampaikan pesan, mendidik, menghibur, serta mempengaruhi. Kesembilan adalah model komunikasi. Model komunikasi sendiri ada yang namanya model komunikasi satu tahap, model komunikasi dua tahap, dan model komunikasi multi tahap. Dan yang ke-10 adalah bidang komunikasi. Berikut contoh-contohnya. Dalam ruang lingkup ilmu komunikasi yang terakhir ada yang namanya bidang kajian ilmu komunikasi. Dalam bidang kajian ilmu komunikasi ini merupakan penghubung antara aspek-aspek humanisme serta ilmu sosial. Nah, dalam kajian ini, objek kajiannya merupakan tindakan manusia dalam kegiatan sedangkan objek forma dari ilmu komunikasi sendiri itu adalah ilmu komunikasi sendiri tersebut, karena ilmu komunikasi dianggap sebagai objek kajian yang abstrak. Kesimpulan dari materi ini adalah ruang lingkup komunikasi merupakan ruang lingkup yang sangatlah luas dan tidak terbatas. Nah, di dalam ruang lingkup tersebut terdapat yang namanya etika, dan etika tersebut sangat bermanfaat serta menentukan keberhasilan dalam berkomunikasi, serta banyak hal-hal yang ada di dalam ruang lingkup komunikasi tersebut seperti yang sudah tadi dijelaskan. Dan yang terakhir, kajian dalam ilmu komunikasi merupakan bersifat abstrak. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.